Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Kali ini saya akan berbagi materi bimbingan konseling kelas 10 semester 1. Di materi yang ke-9 ini saya akan membahas tentang tips meningkatkan rasa percaya diri bagi milenial. Kita akan melihat pengertian dari percaya diri. Percaya diri merupakan suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimiliki seseorang, dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai tujuan dalam hidupnya. Apakah generasi milenial memiliki rasa percaya diri yang tinggi? Pasti sebagian besar mengatakan iya. Namun, sebagian lain tidak meyakini generasi milenial memiliki kepercayaan diri. Nah, bagi generasi milenial, dunia maya adalah sesuatu yang tidak asing karena mereka lahir dan tumbuh di era teknologi yang semakin canggih. Bahkan, sebagian besar waktu mereka hanya dihabiskan untuk bersosialisasi dan eksis di media sosial. Eksistensi adalah suatu hal yang sangat penting untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitar. Namun, ternyata generasi milenial paling riskan terperangkap dalam rasa ketakutan yang berlebihan. Banyak dari mereka yang punya masalah kepercayaan diri, sikap dan perlakuan dari lingkungan sekitar, serta tekanan sosial membuat mereka cenderung pesimis. Bahkan, kebanyakan dari generasi ini hanya berani di media sosial saja. Mereka takut untuk dinilai orang lain, takut gagal, hingga takut untuk memulai sesuatu. Masalah yang paling sederhana adalah karena generasi milenial yang cenderung malas untuk mencari informasi apapun. Mereka hanya up to date yang menurut mereka penting untuk dijadikan bahan pembicaraan. Rasa tidak percaya diri bisa jadi hambatan dalam kehidupan milenial, termasuk soal asmara. Rasa percaya diri memang penting, namun jangan sampai berlebihan yang bisa mengarah pada kesombongan. Semua dampak itu bisa ditimbulkan dari rasa rendah diri yang berlebihan. Mereka yang memiliki rasa pesimis dan merasa minder semakin tidak yakin akan kemampuannya sendiri. Oleh sebab itu, banyak dari milenial yang lebih nyaman bersosialisasi di media sosial ketimbang bertemu secara langsung. Tingkat kepercayaan diri ini bisa berkembang dengan cara terus melatihnya, dan yang terpenting adalah keyakinan terhadap diri sendiri. Tidak percaya diri sama saja dengan menghambat kesuksesan dan kebahagiaan. Kepercayaan diri juga bisa membuat seseorang lebih bahagia dalam menjalani kehidupan dan menyelesaikan tanggung jawab. Kepercayaan diri bisa membawa seseorang kepada harapan-harapan baru, seperti melamar pekerjaan, berani mencapai cita-cita yang belum terrealisasi. Lalu, bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri pada milenial? Nah, berikut ini beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri, terutama bagi generasi milenial yang sering minder. Yang pertama, kenali diri sendiri. Sangat penting untuk mengenali diri sendiri untuk tahu apa saja yang jadi keterbatasan kalian. Jika kalian merasa kurang dan mengetahui apa saja kekurangan diri sendiri, kalian bisa lebih mudah untuk membangun rasa percaya diri itu sendiri. Misalnya, kalian tahu tempat yang tepat untuk menjalani karir atau malah jadi pemacu untuk melawan keterbatasan itu. Yang kedua, selalu berpikir positif. Rasa cemas bisa jadi faktor kurangnya rasa percaya diri. Biasanya rasa cemas muncul karena terlalu memikirkan anggapan orang lain kepada kita. Apa yang dikatakan orang lain seharusnya jangan terlalu dipusingkan dan buang semua kecemasan kita. Jadi, untuk meningkatkan rasa percaya diri, mulailah untuk selalu berpikir positif dan fokus dengan apa yang jadi tujuan kita. Yang ketiga, berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Ini hal yang sering dilakukan banyak orang, banyak anak muda maupun yang tua. Jika kalian terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, maka kalian akan merasa selalu kekurangan, padahal kenyataan
tidak seperti itu. Setiap individu punya bakat, kemampuan, dan latar belakang berbeda. Berhenti untuk tidak membanding-bandingkan dan mulailah bersyukur atas apa yang kalian miliki. Selain menjadi lebih bahagia, kalian pun jadi percaya diri dengan kemampuan diri sendiri. Yang keempat, carilah lingkungan yang sesuai. Bergaulah sebanyak mungkin dengan orang-orang yang positif. Salah satunya bergabung komunitas yang sesuai minat dan hobi kita. Dengan kita masuk ke lingkungan yang bisa membuat kita lebih berkembang, otomatis itu akan mempengaruhi sikap dan pola pikir sehari-hari. Maka kita bisa lebih mudah meningkatkan kepercayaan diri kita. Selanjutnya yang kelima, gunakanlah pakaian yang rapi dan bagus. Cara berpakaian dan penampilan secara tidak langsung dapat membantu kita untuk mengembangkan rasa percaya diri. Bukan hanya riasan, tetapi juga dalam hal berpakaian. Orang yang menggunakan pakaian mewah, bersih, dan wangi pasti akan terlihat lebih percaya diri dibandingkan orang yang menggunakan pakaian yang biasa-biasa saja. Perhatikan pakaian yang digunakan setiap kali menjalani aktivitas di luar rumah. Kalian tidak perlu menggunakan pakaian yang mahal. Yang penting pakaian tersebut nyaman digunakan, rapi, dan wangi. Jika perlu, lengkapilah juga dengan aksesoris dan polesan make up yang sesuai agar penampilan kita terlihat lebih optimal. Selanjutnya yang keenam yaitu raih sebuah keberhasilan. Untuk maju dari keterpurukan, kita harus menghindari rasa malu dengan diri sendiri dan mencoba hal baru untuk menjadi orang yang lebih sukses. Hal ini akan membuat kita semakin terpuruk dan sulit berkembang. Perlu diingat, setiap orang memiliki kemampuan dan talenta sejak lahir. Ini bisa kita manfaatkan untuk mencapai suatu keberhasilan yang membawa perubahan bagi diri sendiri dan orang lain. Keberhasilan yang kita dapatkan pun akan memberi kebahagiaan tersendiri bagi diri sendiri. Sesulit apapun proses untuk mencapai keberhasilan, kita pasti bisa berusaha melakukan yang terbaik dalam segala hal. Sebaliknya, orang yang memiliki kepercayaan diri yang rendah atau telah hilang kepercayaan dirinya cenderung merasa bersikap sebagai berikut. Yang pertama, tidak memiliki keinginan, tujuan, dan target yang akan diperjuangkan secara sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, sulit untuk membuat keputusan. Yang ketiga, mudah frustasi atau give up ketika menghadapi masalah atau kesulitan. Selanjutnya, kurang termotivasi untuk maju, cenderung malas-malasan atau setengah-setengah. Kemudian yang kelima, sering gagal dalam menyempurnakan tugas-tugas atau tanggung jawabnya. Kemudian yang keenam, canggung dalam menghadapi orang lain. Yang ketujuh, kemampuan berbicara dan mendengarkan yang kurang meyakinkan. Yang kedelapan, memiliki harapan yang tidak realistis. Yang kesembilan, terlalu perfeksionis. Dan yang kesepuluh, terlalu sensitif. Nah, rasa percaya diri yang bisa membantu kita untuk meraih kesuksesan dan impian di masa depan. Meski terlihat sepele, rasa percaya diri bisa memberikan semangat juang yang membantu kita mengembangkan apapun, mulai dari bisnis, karir, belajar, pekerjaan, keluarga, dan sebagainya. Dengan terus percaya diri, kita bisa mendapatkan kesuksesan dan mudah bergaul. Hal ini juga menjadi bekal bagi kita ketika kita ingin meningkatkan dan membangun networking dengan orang lain. Jadi, ketika kita ingin sukses, pastikan kita memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Demikian tadi materi tentang tips meningkatkan rasa percaya diri bagi generasi milenial. Mudah-mudahan materi ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Dan setelah menyimak video ini, mudah-mudahan kita bisa menerapkan materi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.